Jajan yuk. Ada yang enak tahu. Ayo. Tapi dompetku ketinggalan nih. Gimana dong? Tenang, kan ada QRIS. QRIS? Itu apa sih? Kok aku baru denger? Nah, QRIS itu singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard, adalah standar kode QR untuk pembayaran digital di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan juga Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Singkatnya, QRIS itu cara kita mudah bertransaksi tanpa uang tunai. Wah, praktis banget ya. Apalagi yang sering lupa bawa dompet kayak aku. Tapi kalau buat bayar di sini gimana? Mudah, tinggal pakai QRIS aja. Tinggal scan, beres. Tapi kan kalau pakai QRIS harus ada uang di aplikasinya ya. Tapi gimana cara masukin uang ke aplikasinya? Gampang banget. Nih, aku tunjukin caranya. Pertama-tama, kalian pilih aplikasi lalu klik transfer. Selanjutnya, kalian klik top up e-wallet dan kalian masukkan nomor telepon sesuai dengan e-wallet kalian. Nah, di sini kita harus nunggu beberapa detik untuk memasukkan nominal yang kalian inginkan. Jadi di sini saya memasukkan nominal yang saya inginkan, lalu konfirmasi, dan dalam beberapa detik kalian sudah bisa top up e-wallet dan pakai QRIS. Oh, jadi begini caranya. Ternyata aku bisa top up lewat m-banking juga loh. Praktis banget. Iya, dan itu nggak makan waktu lama kok. Kalau saldonya udah masuk, kamu tinggal scan QRIS aja. Oh, gitu. Ngomong-ngomong, QRIS sudah ada sejak kapan sih? QRIS sudah ada sejak tahun 2019. Jadi begini, pada tahun 2018, BI dan ASPI mulai melakukan riset tentang pembayaran digital. Dan pada tahun 2019-nya, QRIS mulai dikembangkan dan dilakukan uji coba untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Dan pada tahun 2020, tepatnya 11 Agustus, QRIS resmi diluncurkan, menjadikannya transaksi lebih cepat dan juga mudah. Setelah itu, pada tahun 2020 sampai 2021, QRIS memperluas jangkauannya. Sehingga kini, banyak orang menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran. Wah, ternyata ada ceritanya juga ya. Tapi, QRIS juga ada dampak positif dan negatifnya loh. Dampak positifnya, pertama, efisiensi waktu, pembayaran jadi lebih mudah dan cepat. Kedua, risiko kehilangan uang tunai menurun. Dan ketiga, pembayaran jadi lebih aman karena menggunakan teknologi enskripsi. Dampak negatifnya, pertama, ketergantungan teknologi. Gangguan pada jaringan, maka dari itu kita membutuhkan jaringan yang kuat. Kedua, risiko keamanan data, pembocoran data pribadi. Jadi, kita harus menggunakan kata sandi yang kuat. 3. Keterbatasan infrastruktur. Tidak semua daerah memiliki akses pada jaringan QRIS. Selain itu, QRIS juga punya banyak manfaat, antara lain, yang pertama, transaksi jadi lebih mudah mau online ataupun offline. Yang kedua, gak perlu bawa dompet kemana-mana. Yang ketiga, transaksi jadi lebih aman. Dan terakhir, inklusif keuangan meningkat. Jadi, kalau pakai QRIS harus hati-hati ya, jangan asal pakai jaringan umum. Iya, setuju. Yang penting bijak aja pakainya. Jadi, QRIS ini memudahkan kita untuk transaksi tanpa uang tunai. Data yang dikirim dari aplikasi atau perangkat akan diproses dan hasilnya bisa langsung dipakai untuk pengalaman yang lebih mudah, cepat, dan aman. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang QRIS dari kami. Semoga bisa menambah pemahaman tentang QRIS dan transaksi kalian jadi lebih mudah. Berikut beberapa pendapat dari narasumber terkait penggunaan QRIS. Oh, itu sistem pembayaran yang udah jauh lebih modern ya, lebih aman, lebih simple. Terus memang pembayaran itu membuat kita itu jadi mempermudah kalau kita nggak ada uang cash. Dan zaman sekarang kan juga banyak tindakan kriminal, pencopetan, hipnotis. Jadi kita tuh nggak perlu banyak bawa uang cash,
cukup dengan pembayaran QRIS itu kita udah bisa langsung melakukan transaksi. Di zaman modern era digital, QRIS itu mempermudah untuk transaksi yaitu uang elektronik. Ada plus minusnya menggunakan QRIS. Pertama, tidak menyediakan atau memegang uang cash dan tidak ribet. Intinya itu mempermudah. Tetapi lain hal untuk si penerima QRIS, dalam hal ini para pelaku usaha atau pedagang kecil atau UMKM. Biasanya mereka itu ada yang menolak dengan sistem QRIS atau uang elektronik, karena untuk mencairkan uangnya memerlukan waktu yang agak lama, dikarenakan uang tersebut untuk muter kembali atau untuk pemutaran uang agak lama. Mereka kan perlunya duit cash, sedangkan kalau QRIS atau uang digital elektronik lain itu memerlukan beberapa hari biasanya. Karena makanya para pedagang itu mereka itu nggak menggunakan uang elektronik, dikarenakan ya itu agak lama gitu.